ada 7 hal yang sahabat semua bisa lakukan agar keempat hal ini bisa kita dapatkan pada anak-anak kita. Yang pertama, agama. Ilmu agama menjadi kunci, karena pada saat pendidikan agamanya baik, ini menjadikan fondasi keimanan, fondasi mental itu juga semakin baik. Insya Allah dengan dasar yang kuat, tidak akan mudah untuk terombang-ambing ke tempat-tempat yang lain. Yang kedua adalah waktu. Tolong sediakan waktu yang cukup untuk membersamai anak-anak kita belajar. Temani anak-anak kita belajar, supaya tadi kita sebagai orang tua betul-betul terlihat dan dirasakan oleh mereka kalau kita senang mendukung pendidikan dan pengembangan mereka. Yang ketiga, selalu berikan motivasi. Kadang-kadang mungkin anak kita merasa lelah belajar, capek di sekolah, belum juga mungkin ada pertengkaran dengan teman-temannya di sekolah, atau mungkin ada yang nggak tepat disampaikan oleh guru-gurunya mungkin sehingga akhirnya mengecewakan hatinya. Tolong berikan motivasi yang positif, berikan motivasi yang baik bahwa ini semua adalah perjalanan menuju puncak tangga tertinggi. Ini bagian dari proses yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Maka berikan motivasi yang cukup bagi mereka. Yang keempat, jadilah teladan bagi anak-anak kita. Artinya pada saat kita menyampaikan atau menjelaskan tentang agama, menguatkan dari sisi agama, kemudian kita juga memberikan waktu yang cukup kepada mereka, kita memotivasi mereka yang positif, dan itu juga kita teladani, kita buktikan gitu. Kalau kita sebagai orang tua juga sudah tuntas nih, urusan agama sudah beres, sholatnya nggak bermasalah, baca Qur'annya bagus, maka jadilah teladan yang mencontohkan hal-hal ini juga bisa kita lakukan. Yang keempat adalah lingkungan yang positif. Maaf ya, kasarnya, kalau harus pindah rumah deh, ketimbang bertahan di rumah itu, tapi kondisi lingkungannya nggak kondusif. Jadi harus inline nih, yang dari dalam kita dukung, kita bina, tapi di luar juga harus inline, sehingga nggak saling mengotori gitu, baik itu lingkungan di rumah dan juga lingkungan di sekolah. Jadi kondusif untuk mereka belajar dan mengembangkan dirinya masing-masing. Kemudian yang keenam, tolong orang tua itu bisa libatkan diri dalam kegiatan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita sendirian. Ada acara sekolah yang harus orang tuanya hadir. Ada kegiatan rutin pengambilan rapot, konsul dengan guru, ya hadir. Jangan didelegasikan. Atau mungkin yang hadir ibunya aja, ayahnya nggak ikut hadir. Nah, ini kan jadi nggak ada kebersamaan. Di episode sebelumnya kita bahas masalah kebersamaan ya, masalah keharmonisan. Ini nggak ada kebersamaan, dan itu akan dilihat jadi teladan lagi bagi anak-anak kita. Sisihkan waktu untuk terlibat dalam kegiatan anak-anak kita. Dan yang ketujuh, jangan bosan-bosan kita mendoakan anak-anak kita. Kita sudah berikan pendidikan yang baik, tempat untuk anak-anak kita berkembang dengan baik, fasilitas sudah baik, lingkungan sudah baik, guru-guru sudah baik, semuanya sudah baik, kondusif, terjaga, tapi yang terakhir, semua adalah milik Allah. Doakan anak-anak kita agar mereka terus dalam track yang baik dan terus menjadi orang-orang yang insya Allah jadi kebaikan buat kita, investasi buat kita di akhirat, dan juga anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia.